Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enjang Fajar Atmajaya, NPM 2103010025. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang sudah diberikan oleh Ibu Hermanita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ekonomi Pembangunan. Bab pertama, kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi. Dimulai sejak berakhirnya PD2, hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu sebagian besar negara sedang berkembang masih merupakan daerah jajahan dan para penjajah merasa tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah jajahannya. Mereka hanya mencari keuntungan, bukan untuk mensejahterakan daerah jajahan. Para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Mereka memikirkan bagaimana cara untuk meraih kemerdekaan tanah airnya dari penjajahan. Keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi, khususnya di lingkungan ekonomi itu sendiri. Pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan. Menurut Preston Kuncoro 1997, ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan: pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri, dan perencanaan. Modal merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan. Pembangunan ekonomi sudah banyak dilaksanakan oleh negara-negara dunia ketiga NSB atau negara sedang berkembang, termasuk Indonesia yang dimulai tahun 1969 ataupun Repelita 1. Perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Para ahli ekonomi menarik perhatian sejak zaman merkantilisme klasik Karl Marx dan Keynes Adam Smith. Setelah PD2, perhatian terhadap pembangunan ekonomi tumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan satu, berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Yang kedua, meningkatnya perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Perhatian ini disebabkan oleh rasa kemanusiaan negara-negara maju untuk membantu negara sedang berkembang dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketinggalan dari negara-negara maju. Karakteristik umum negara sedang berkembang. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, negara-negara di dunia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu negara yang sudah maju dan negara yang sedang berkembang. Karakteristik negara sedang berkembang: tingkat kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk, dan beban tanggungan yang tinggi. Tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu, ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor produk primer, kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerability dalam hubungan-hubungan internasional. Pengertian pembangunan dan makna pembangunan. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup ataupun kemakmuran atau income per kapita dalam jangka panjang. Ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah di negara sedang berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara
meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan, ataupun dengan kata lain growth plus change, dalam satu, perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industrian atau jasa. 2. Perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan 3 nilai. Yang pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia. Dan yang ketiga, meningkatnya masyarakat untuk memilih. Paradigma ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan, antara lain meliputi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Suatu perekonomian dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Perencanaan pembangunan dan kebijakannya punya banyak tujuan, yaitu menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya secara merata dirasakan oleh masyarakat. Dari definisi tersebut, maka ekonomi pembangunan memiliki pengertian suatu proses perubahan yang terjadi terus-menerus. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang, dan perbaikan sistem kelembagaan. Ini bisa ditinjau dari 2 aspek. Yang pertama, perbaikan bidang organisasi atau institusi, dan yang kedua, perbaikan bidang regulasi, formal maupun non-formal. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Menciptakan pembangunan yang seimbang di berbagai daerah, menciptakan kesempatan kerja semaksimal mungkin, dan melindungi perkembangan perusahaan-perusahaan nasional. Tujuan pembangunan sering mengalami kegagalan akibat kesalahan. Pembangunan semula dimaksudkan untuk secepat mungkin mencapai GDP yang tinggi, tetapi pengalaman menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya menghapus atau mengurangi kemiskinan dan pengangguran massal. Strategi pembangunan itu didasarkan atas asumsi bahwa pembagian dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan dilakukan kemudian. Bab 1 lanjutan 1. Strategi pembangunan ekonomi. Menurut Kuncoro tahun 2000 ada 2 macam indikator. Yang pertama, indikator ekonomi meliputi produk nasional bruto atau gross national product, gross domestic product atau GDP, per kapita, purchasing power parity atau PPP. Indikator non-ekonomi yang terdiri dari Human Development Index atau HDI dan Physical Quality Life atau Index atau PQLI. Indikator lainnya yang pertama, A, garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang menunjukkan batas minimal kelangsungan hidup manusia. Penghasilan yang
yang diterima tidak cukup untuk membeli makanan yang bergizi, bahkan untuk makan sehari-hari tidak menentu. Garis kemiskinan masing-masing negara tidak sama. Para ahli ekonomi menetapkan untuk pedesaan $50 dan untuk perkotaan $75. Kebutuhan dasar kebutuhan dasar minimum. Kebutuhan dasar minimum untuk pedesaan bila pengeluaran rumah tangga 320 kg beras, pengeluaran paling miskin di bawah 280 kg. 2. Kebutuhan minimum untuk perkotaan 480 kg, pengeluaran paling miskin di bawah 380 kg. C. Kriteria Bank Dunia mengukur tingkat ketimpangan dalam pendapatan suatu masyarakat atau negara berkelompok. Kelompok penduduk yang dengan pendapatan tinggi 20% dari GNP, kelompok penduduk dengan pendapatan menengah 40%, kelompok penduduk pendapatan rendah 40%. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan. A. Teori Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan. 1. Masa perburuan, 2. Masa beternak, 3. Masa bercocok tanam, 4. Masa perdagangan, 5. Tahap perindustrian. B. Teori Karl Marx. Dalam bukunya Das Kapital, evolusi pembangunan masyarakat menjadi 3. 1. Feodalisme atau masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi di mana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. 2. Kapitalis. Masa kapitalis, pengusaha memiliki posisi tawar-menawar relatif tinggi, khususnya terhadap buruh. 3. Sosialis. Karl Marx mendasarkan argumennya pada asumsi bahwa masyarakat terbagi menjadi 2, masyarakat pemilik tanah dan masyarakat bukan pemilik tanah, masyarakat pemilik modal dan masyarakat bukan pemilik modal. Teori pertumbuhan struktural. A. Teori Boyke dualisme sosial. Dua sistem sosial yang berbeda, yang berdampingan, di mana yang satu tidak bisa menguasai sepenuhnya. Sistem sosial yang lebih modern berasal dari negara-negara barat. Masyarakat lainnya yang tidak banyak mengalami perubahan. Teori B. Teori pembangunan Arthur Lewis. Dualisme ekonomi mengasumsikan dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi 2. Perekonomian tradisional, di sini Lewis mengasumsikan di pedesaan dengan perekonomian tradisional. Perekonomian modern, perekonomian ini ada di perkotaan, di mana sektor yang berperan sebagai adalah sektor industri. C. Hollis Sceneri. Teori pola pembangunan membuat pengelompokan negara disesuaikan dengan perubahan struktural dengan tingkat pendapatan. Negara dengan income per kapita kurang dari $600 dikelompokkan negara sedang membangun. Negara yang income per kapita $600 hingga $3.000 digolongkan negara dalam transisi pembangunan. Selain dengan yang saya sebutkan tadi, dalam bab 1 kita juga dapat mempelajari tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan. Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan, penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang. Menurut Cynthia Taft Morris tahun 1973, ada 8 sebab, yakni pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita,
Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tidak diikuti secara profesional dengan pertambahan produksi barang-barang. Ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Investasi kebanyakan di proyek padat modal, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri subsidi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang industri adalah usaha-usaha golongan kapitalis. Memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju. Yang terakhir adalah hancurnya industri kerajinan rakyat, pangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Kemiskinan menurut Kuncoro pada tahun 2003 mendefinisikan ada 3 penyebab kemiskinan, yaitu secara mikro. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan sekolah, kepemilikan sumber daya. Kemiskinan menurut Kuncoro pada tahun 2003 mendefinisikan ada 3 penyebab kemiskinan, yakni secara mikro. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan sekolah, kepemilikan sumber daya, sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, kemudian timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam model ketika kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan. Indikator kemiskinan ada bermacam-macam tingkat. Konsumsi pada teori lingkaran kemiskinan, indikator kemiskinan ada beberapa macam tingkat. Konsumsi beras per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum, dan tingkat kesejahteraan. Kemudian, apa strategi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan? Pembangunan pertanian. Saat ini sektor pertanian berperan dalam pembangunan ekonomi serta pengurangan kemiskinan di Indonesia dari pembangunan pertanian yang telah memberi kontribusi dalam pengurangan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Aspek tersebut antara lain kondisi teknologi pertanian, pembangunan irigasi, pembangunan pertanian di luar Pulau Jawa dengan pola transmigrasi. Kemudian pembangunan sumber daya manusia dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial. Kemudian peranan lembaga swadaya masyarakat dapat mendorong golongan miskin secara efektif ketimbang program pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam program-program pemerintah dan meringankan biaya finansial dalam mengimplementasikan program-program padat karya guna mengurangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi daerah ditinjau dari aspek ekonomi. Daerah mempunyai pengertian sebagai ruang di mana terdapat kegiatan ekonomi dan di dalam ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Sifat-sifat tersebut antara lain segi pendapatan, segi budaya, geografi, dan sebagainya. Daerah memiliki ciri-ciri seperti ini disebut daerah homogen. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian ini dinamakan sebagai daerah administrasi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan
antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adapun permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu yang pertama, ketimpangan pembangunan sektor industri, B. kurang meratanya investasi, C. tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, D. perbedaan sumber daya alam, E. perbedaan demografis, dan F. kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Pembangunan ekonomi kawasan ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara merupakan kelompok negara sedang berkembang mendeklarasikan ASEAN di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar kepentingan bersama terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam perkembangan anggota tersebut terus bertambah menjadi 10 negara, yaitu bertambah Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam yang menjadi dasar pembentukan ASEAN. Yang tercantum dalam deklarasi Bangkok yaitu negara-negara Asia Tenggara memikul tanggung jawab yang utama memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah dan menjamin perdamaian serta kemajuan perkembangan nasional mereka. Bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan dari luar dalam segala bentuk atau memelihara kepribadian nasional mereka sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat mereka. Kerjasama ekonomi ASEAN dalam rangka menciptakan hasil yang lebih baik dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN, maka diperlukan 3 langkah sebagai berikut. Menyerap keuntungan ekonomi melalui kegiatan diplomatik, contohnya melalui dialog antar negara, menarik investasi asing untuk masuk pada ASEAN, dan meyakinkan mereka akan pembangunan dan stabilitasnya. Mendalami kerjasama ekonomi dan hubungan ekonomi antara sesama anggota ASEAN melalui sejumlah proyek kerjasama. Bab 2. Ciri-ciri pembangunan ekonomi Islam. Yang pertama, aspek sumber. Ada 2 sumber untuk menggali konsep-konsep, yaitu sumber wahyu atau nakli dan sumber sains atau akli atau ijtihad. Aspek isi, sistem perekonomian yang utuh, terpadu dan integrat dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individual, sosial, lahir batin, material spiritual, dan generasi ke generasi, dunia akhirat. Sistem ini terdiri dari 3 komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu tata nilai fundamental, tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri manusia dan selalu tercermin dalam segala aspek kehidupan, contohnya nilai takwa. Yang kedua, tata nilai instrumental, tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri manusia yang khusus berhubungan dengan aktivitas ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan refleksi dari tata nilai fundamental, contohnya menepati janji. 2. Sumber daya ekonomi. A. Sumber daya manusia. Manusia sebagai khalifah. Manusia dengan struktur yang paling sempurna, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 30. B. Sumber daya alam. Tanah, air, sinar matahari, minyak, batu bara, panas bumi, dan lain-lain yang dikelola secara efisien dan efektif. C. Sumber daya lainnya. Baitul Ma'al. Lembaga pembendaharaan negara. 3. Suasana lingkungan hidup yang harmonis. Tanda-tandanya ukhuwah Islamiyah, pemerintah yang adil dan bersih, stabil, berwibawa, dan ditaati.
penyelesaian terhadap tindakan pidana secara efektif dan edukatif. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. Pembentukan Baitul Mal sebagai salah satu bentuk efektif pendorong roda pembangunan ekonomi negara. Penarikan ZIS dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayarnya bagi zakat. 3. Pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat, di mana seorang kepala keluarga harus menanggung kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. 4. Adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi sehingga penyelewengan dalam transaksi ekonomi harus dikenakan sanksi. 5. Pengaturan terhadap pemilihan barang-barang ekonomis yang boleh dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga barang-barang yang dilarang dikonsumsi menurut Islam tidak boleh diperjualbelikan. 6. Pengaturan yang jelas sistem waris-mewaris. Dan 7. Pelarangan terhadap sistem riba yang banyak menjerat anggota masyarakat yang sedang memperoleh kesulitan ekonomi dengan melalui lembaga keuangan bank dan non-bank bersistem syariah. Penciptaan suasana harmonis dalam pembangunan ekonomi Islam. A. Perlunya pemerintahan yang bersih dan ditaati oleh masyarakat. Pengaturan terhadap macam kerja yang boleh dikerjakan sehingga kegiatan yang tidak boleh seperti perjudian, pelacuran, peramalan, atau perdukunan baik melalui media tradisional maupun modern harus dilarang oleh negara. B. Pengaturan yang keras dan bersifat preventif edukatif terhadap tindak pidana terutama pada pelanggaran terhadap hak milik yang diakui seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan termasuk kegiatan sesama jenis atau homo dan lesbi. Bab 3. Pandangan ekonomi dari segi filsafat dan etika. Pendapat Plato tentang ekonomi. Ketidakadilan ekonomi dan penumpukan kekayaan yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya peperangan, keserakahan, atau keinginan untuk memiliki barang-barang melebihi kebutuhan yang layak, merupakan rintangan besar bagi perdamaian. Kemudian Aristoteles berpendapat bidang studi ekonomi adalah bidang studi tentang kekayaan. Menurutnya mempunyai 3 fungsi sebagai alat tukar, alat pengukur nilai, dan alat penimbun kekayaan. Kemudian menurut Thomas Aquinas bahwa pembungaan uang itu tidak adil karena sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada, dan ini menjurus pada kesenjangan sosial. Kemudian adalah pendapat dan kebijakan ekonomi barat. 1. Merkantilisme atau perdagangan, 2. Fisiokrat atau pertanian, 3. Klasik atau pasar, 4. Keynesian atau pendapat, dan 5. Neoklasik atau penawaran. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Periode tahun 1950 hingga 1957, sarana ekonomi Indonesia 50% masih dikuasai oleh Belanda. Periode 1957 terjadi sengketa Irian Barat. Pada saat itu Indonesia memiliki alasan politis untuk mengambil alih seluruh sarana ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Pada saat inilah dimulai sejarah perusahaan di Indonesia. Periode tahun 1965, kondisi Indonesia memburuk dengan adanya G30 SPKI sehingga pembangunan belum dapat dilakukan secara terencana. Periode 1969, berakhirnya G30 SPKI Indonesia mulai merencanakan PJP tahap 1 yang terdiri dari 5 repelita yang diarahkan pada pembangunan fisik negara kita, yaitu sektor pertanian, dan industri. Periode 1994, PJP 2 diarahkan pada peningkatan SDM untuk mengelola SDA kita. Secara garis besar, kemudian perkembangan ekonomi di Indonesia dapat dibagi
ke dalam 7 siklus tahun yang bertema ekonomi. 1. Perang gerilya pada tahun 1945 hingga 1950. 2. Terjadi pembumihangusan prasarana ekonomi Indonesia. Kemudian pembangunan ekonomi nasional tahun 1952 sampai 1959, lahir perusahaan negara hasil pengambil alihan dari penjajah. Perekonomian kita bertumbuh pada perkebunan modern yang ada di Jawa dan Sumatera. Konsentrasi program pemerintah adalah mengubah ekonomi Belanda menjadi ekonomi Indonesia. Kemudian ekonomi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1966. Pada masa ini perekonomian Indonesia memburuk karena pada masa ini Panglima atau diprioritaskan dan pembangunan ekonomi diarahkan kepada pembangunan polisi. Akhirnya pemerintahan Orde Baru merupakan kebijaksanaan ekonomi tertutup menjadi terbuka. Demokrasi ekonomi tahun 1966 sampai 1973. Lahirlah pemerintah Orde Baru yang bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian ekonomi bonansa minyak tahun 1973 sampai 1980-an. Mengapa dikatakan bonansa minyak? Karena pada periode ini perekonomian mengalami peningkatan yang cukup besar karena kenaikan harga kebutuhan minyak. Ekonomi pasca bonansa minyak tahun 1980 hingga 1987. Hal ini terjadi keprihatinan, yaitu pertumbuhan ekonomi menurut kajian sehingga nilai ekspor dan impor mengalami penurunan. Kemudian 7. Pembangunan ekonomi Indonesia tahun 1987 sampai 1994. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Arti sistem, kesatuan yang menyeluruh dan terorganisasi dari satu atau lebih bagian yang disebut subsistem. Sistem perekonomian, suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu kepemilikan faktor produksi, keleluasaan berkompetensi, dan peranan pemerintah. Beberapa sistem yang dianut negara. 1. Sistem perekonomian kapitalisme. Ada keleluasaan yang sangat longgar bagi setiap orang untuk memiliki faktor-faktor produksi. Kompetisi individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Persaingan badan usaha dalam memperoleh keuntungan sangat dihargai. Campur tangan pemerintah sangat minim. Pemerintah hanya pengamat atau pelindung saja. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat. 2. Sistem perekonomian sosialisme. Faktor-faktor ekonomi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan, kompetisi individu atau badan usaha dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Contoh negara yang mengatur sistem perekonomian ini adalah Uni Soviet. 3. Sistem perekonomian campuran atau Pancasila. Faktor-faktor produksi ada yang boleh dikelola dan dimiliki oleh swasta dan ada yang hanya boleh dikelola oleh negara saja. Persaingan antar individu atau badan usaha dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah tetap diperlukan untuk menstabilkan ekonomi dan untuk mencegah konsentrasi yang terlalu besar dari pihak swasta. Sistem ini banyak dianut oleh negara berkembang seperti India, Indonesia, dan sebagainya.
Sekian presentasi materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.